Pemirsa, teror pembakaran rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV menimbulkan kepanikan warga pemukiman padat penduduk. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah sendiri, tidak lain adalah residivis kasus begal dan jambret yang baru keluar dari lapas. Seperti inilah rekaman CCTV saat aksi pembakaran rumah dilakukan oleh pelaku pada Jumat dini hari kemarin. Lewat rekaman CCTV tersebut, nampak pelaku berinisial MSA yang belum lama keluar dari lapas. Setelah api berkobar, pasca disiram bensin, pelaku langsung kabur begitu api berkobar. Sementara itu, warga sekitar yang mengetahui kobaran api melahap bagian depan rumah korban dilanda kepanikan sambil melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan alat seadanya agar kobaran api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Ipul. Iya. Iya. Itu keluarga atau Ponakan punya suami. gitu. Iya. Alasannya dia apa? Ini kurang tahu ini modusnya bagaimana dia anunya. Modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Kapan kejadiannya tuh? Waktu Jumat malam sekitar jam 2 lewat. Itu pun 1 bot, 1 jargen itu. Pertama dia siram cuma sedikit. Kedua kalinya dia siram lagi. Pada saat terbakar siapa dia? Ada tetangga yang lihat. Dia bakar, dia mungkin tak kaget sendiri, terus dia kabur. Ponakan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Ada. Istrinya saja. Oh, mungkin istrinya sempat tinggal di rumah. Iya. Gitu. Hingga kini belum diketahui pasti motif dibalik teror pembakaran rumah oleh pelaku yang tidak lain adalah suami dari keponakan pemilik rumah tersebut. Namun kepolisian mengungkap jika sebelum kejadian terduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan istri yang kini sudah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Siang tadi, pagi tepatnya ya, dari Biden sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya sendiri, jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya, mungkin hilaf dan sebagainya, berupaya melakukan pembakaran. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala, Kota Makassar telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga telah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Itu suatu hal degradasi keimanan yang saat ini masyarakat Indonesia seharusnya aware ya, karena dengan kehidupan yang mungkin perekonomian yang semakin susah, mereka jadi hilang akal. Tapi menurut saya jangan sampai hilang peradaban atau keimanan. At least kalau mereka tidak bisa menghargai manusia, mereka seharusnya bisa menghargai Tuhan. Dimana ini adalah suatu kejadian seorang menantu membakar rumah mertua. Apakah nggak ingat bahwa mertua itu yang sudah melahirkan pasangan hidupnya, yang sudah mendampingi dia dalam hidupnya? Apapun alasannya, kalau menurut saya tidak dibenarkan dan saya tidak setuju. Usai rumahnya digeruduk warga gara-gara ulah adiknya menggelapkan motor, pedangdut Via Valen akhirnya buka suara soal kelakuan saudara kandungnya itu. Pelantun Tembang Sayang akhirnya angkat bicara terkait kasus penggelapan motor yang dilakukan adik laki-lakinya Raffi Pratama.
Dalam unggahannya di Instagramnya, Via Valen mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan hatinya atas kasus yang menimpa adiknya hingga mencoreng nama baik keluarga besar. Pemilik nama asli Maulidia Octavia mengungkapkan alasan adiknya melakukan hal tersebut karena tidak bisa hidup susah. Pedangdut yang tengah hamil tua menanti kelahiran anak pertamanya itu pun enggan mengampuni perilaku adiknya tersebut apabila tidak berubah. Namun jangankan berubah, Raffi justru kembali berulah dengan menggelapkan motor milik warga. Masih dalam curhatannya, Via menyesalkan sikap keluarganya yang justru membela Raffi. Ia juga mengungkapkan kalau selama ini ia telah menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan hidup saudara-saudaranya juga orang tuanya. Akibat perbuatan adiknya, rumah Via yang terletak di desa Keli Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur jadi digeruduk massa pada 22 April 2024 lalu. Beberapa orang yang mendatangi rumah Via tersebut menuntut Raffi mengembalikan motor mereka. Koapek dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen penggelapan dalam jabatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Jambi yang membenarkan adanya laporan pengusaha kapal tongkang asal Jambi itu pada 17 April 2024 lalu dengan pelapor adalah berinisial A dari sebuah perusahaan yang berkantor di Banjarmasin. Proses kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan saksi yang telah diperiksa yakni saksi dari perusahaan Koapek yang diduga mengeluarkan dokumen palsu dan pihak Syah Bandar. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih ngomong kayak gitu. Beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, nama Koapek pernah viral atas kasus yang menimpa rumah tangganya. Koapek jadi pusat pemberitaan lantaran dilaporkan istri sahnya, Ayu Soraya, yang kini secara resmi telah bercerai karena kedapatan berselingkuh dengan Dinar Candy. Pengusaha kapal tongkang itu kedapatan selingkuh dengan Dinar dan kasus perselingkuhan pun dilaporkan Ayu Soraya hingga disidangkan dan diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Jambi. Bukan aku nggak mau klarifikasi, aku nunggu dari pihak cowoknya aja biar yang klarifikasi. Dan cowoknya memang bilang pengen punya istri 2 gitu. Karena aku tahu keluarga suami aku seperti apa, menurut mereka nikah siri atau nikah lagi lah disebut ya, itu tuh hal yang biasa gitu. Wajar. Wajar.